Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Khairatul Isra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis, memahami, serta menjelaskan tentang bagaimana manusia berkomunikasi. Selain itu juga, teori komunikasi berguna untuk mengetahui bagaimana terjadinya komunikasi, proses pengiriman pesan dan juga proses penerimaan pesan oleh individu atau kelompok dalam berbagai konteks seperti sosial, budaya dan sebagainya. Lalu, teori komunikasi itu ada berapa sih? Berikut saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama adalah teori sistem. Teori sistem dikemukakan oleh Bertalanffy dan juga Luhmann. Teori ini menganggap komunikasi sebagai sistem yang kompleks yang terdiri dari beberapa elemen yang saling mempengaruhi dan juga saling berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua adalah teori penerimaan dan pengaruh sosial oleh Katz dan Lazarsfeld. Teori ini menjelaskan bagaimana pesan yang disampaikan oleh media massa mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat dalam menerima dan dipengaruhi oleh pesan yang disampaikan oleh media massa tersebut. Yang ketiga adalah teori interaksi simbolik oleh Herbert Blumer. Teori ini menekankan pada makna yang diberikan oleh individu terhadap simbol-simbol dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku seseorang dalam interaksi sosialnya. Yang keempat adalah teori use and gratification oleh Eli Hukat dan juga Jay Bloomberg. Teori ini menekankan bahwa individu berperan aktif dalam memilih media massa yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, dan mereka tidak hanya berperan sebagai penerima pesan pasif saja. Yang kelima adalah teori penetrasi budaya oleh Everett Roger. Teori ini mempelajari tentang bagaimana sebuah gagasan, ide, atau produk berkembang dan bergerak dalam suatu populasi masyarakat. Yang keenam adalah teori efek terpencil oleh Paul Lazarsfeld. Teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki efek yang terbatas pada individu dan bahwa opini dan sikap yang dominan dalam masyarakat tidak dipengaruhi oleh media, tapi melainkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketujuh adalah teori komunikasi persuasif oleh Karl Hofland. Teori ini mengeksplorasikan bahwa komunikasi persuasif atau pesan persuasif itu dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan juga keyakinan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Yang kedelapan adalah teori agenda setting oleh Maxwell dan juga Donald Shaw. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan penuh untuk menentukan topik pembicaraan publik dengan cara menekankan pada suatu isu tertentu dan juga mengabaikan yang lainnya. Yang kesembilan adalah teori konstruksi sosial oleh Peter Bergen dan juga Thomas Luhmann. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial dibentuk oleh interaksi sosial dan juga interpretasi individu terhadap pengalaman hidup mereka masing-masing. Yang ke-10 adalah teori agenda setting yang dikemukakan oleh George Gardner. Teori ini menekankan bahwa exposure jangka panjang yang diberikan terhadap pesan media dapat membentuk persepsi dan juga realitas individu tentang dunia itu sendiri. Bagaimana tentang ia memandang dan juga menganggap dunia itu seperti apa. Yang ke-11 adalah teori resepsi yang dikemukakan oleh Strauss-Hall. Teori ini mempertimbangkan peran penerima pesan dalam komunikasi dan menekankan bahwa makna pesan yang disampaikan tidak hanya ditentukan oleh pengirim, namun juga ditentukan oleh penerima pesan itu sendiri. Yang ke-12 adalah teori kultivasi yang dikemukakan oleh George Gardner. Teori ini menyatakan bahwa paparan berulang terhadap pola-pola tertentu dalam media massa dapat mempengaruhi pandangan dunia individu terhadap realitas sosial itu sendiri. Yang ke-13 adalah teori rhetorical persuasion yang dikemukakan oleh Aristotle. Teori ini berkaitan dengan retorika atau penggunaan kata-kata untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan memotivasi individu terhadap pesan yang disampaikan oleh media atau orang-orang di sekitarnya. Yang ke-14 adalah teori cognitive dissonance oleh Leon Festinger. Teori ini menyatakan individu merasa tidak nyaman apabila mereka memiliki perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan, dan mereka pasti akan mencari cara untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang mereka rasakan. Yang ke-15 adalah teori atribusi oleh Fritz Heider. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang individu memberi makna terhadap perilaku mereka sendiri dan memberi makna terhadap perilaku orang lain yang mereka lihat. Yang ke-16 adalah teori komunikasi simpul sentral yang dikemukakan oleh Mark Granovetter. Teori ini menjelaskan pentingnya peran individu dalam jaringan sosial untuk mengalirkan informasi dan juga untuk mempertahankan kestabilan struktur sosial itu sendiri. Yang ke-17 adalah teori komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Bruce Tuckman.
Teori ini mempelajari tentang interaksi komunikasi antar kelompok dan bagaimana dinamika sebuah kelompok mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga pencapaian tujuan dari kelompok tersebut. Yang ke-18 adalah teori pertukaran sosial oleh George C. Homans. Teori ini menekankan bahwa individu bergerak berdasarkan biaya dan manfaat yang mereka harapkan dari suatu tindakan. Dan hubungan sosial terbentuk dari adanya pertukaran yang saling menguntungkan terhadap satu sama lainnya. Yang ke-19 adalah teori komunikasi keluarga oleh Gregory Bateson. Teori ini mempelajari tentang bagaimana komunikasi dalam sebuah keluarga dan bagaimana komunikasi tersebut dapat mempengaruhi dinamika dan fungsi satu keluarga tersebut. Yang ke-20 adalah teori pertukaran simbolik oleh George Herbert Mead. Teori ini menekankan bahwa makna diberikan melalui interaksi sosial dan individu membangun identitas diri mereka sendiri melalui pertukaran simbolik yang dilakukan dengan orang lain. Yang ke-21 adalah teori ekologi media, dikemukakan oleh Marcia McLuhan. Teori ini mempelajari tentang hubungan antara media, teknologi, dan lingkungan sosial, serta dampak mereka terhadap masyarakat serta individu masing-masing. Yang ke-22 adalah teori komunikasi transaksional. Teori ini dikemukakan oleh Barlow. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses memberikan dan menerima pesan oleh individu yang dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan juga psikologis mereka, serta apa yang mereka terima dan mereka sampaikan. Yang ke-23 adalah teori spiral of silence. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung merahasiakan opini minoritas mereka apabila opini mereka tidak sesuai dengan opini mayoritas karena alasan mereka takut akan diisolasi dan juga akan diasingkan oleh pihak mayoritas. Yang ke-24 adalah teori framing oleh Erving Goffman. Teori ini menekankan bagaimana cara individu atau media dalam membingkai suatu isu atau peristiwa dapat mempengaruhi cara pemahaman atau interpretasi seorang lain terhadap isu atau peristiwa tersebut. Yang ke-25 atau yang terakhir adalah teori semiotika oleh Ferdinand dan Charles. Teori ini menekankan bagaimana tanda-tanda dan sistem tanda-tanda dalam komunikasi untuk menyampaikan makna, yang termasuk di dalamnya adalah bahasa, gambar, simbol, dan gestur untuk menyampaikan pesan. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan 25 teori komunikasi. Bagaimana pendapat kalian tentang teori komunikasi? Apakah teori komunikasi mudah untuk dipelajari atau teori komunikasi itu sulit untuk dipelajari karena terlalu banyak? Mungkin banyak sekali kekurangan yang dapat dilihat dari video ini. Namun, apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Kera Tulisa, pamit undur diri dan terima kasih.